Saat ini terambil dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Dalam 3 ayat ini, sebenarnya adalah sebuah pernyataan daripada orang-orang Yunani yang ingin berjumpa dengan Yesus, sehingga mereka menyampaikan kepada murid-murid Yesus melalui Filipus. Lalu Filipus sampaikan kepada Andreas, dan Andreas dan Filipus menyampaikan kepada Yesus. Apakah yang Yesus nyatakan kepada mereka berdua? Yesus sampaikan begini, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Yang menarik Bapak Ibu, di dalam ayat 24, Yesus berkata begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Berbicara mengenai biji atau berbicara mengenai tanaman Bapak Ibu, maka kita akan menjumpai ada bagian di dalam benih, yaitu biji tersebut. Saya menuliskannya di dalam secara morfologi. Kalau Yesus bicara mengenai biji gandum, maka setelah saya searching di Google dengan penelitian beberapa ahli, dan saya pernah beberapa waktu lalu juga sempat bertanya kepada seorang rekan saya di Institut Pertanian Bogor mengenai biji ini, karena saya sangat penasaran bahwa kalau biji cabai atau biji mangga kita lihat dari luar itu kelihatan sudah kering, atau biji gandum seperti padi dari luar kelihatannya sudah kering. Bagaimana mungkin dia bisa berada di dalam tanah dan kemudian dia akan menghasilkan sebuah tunas yang baru? Ternyata ada morfologinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saya ambil dengan biji gandum, maka ada 3 bagian di dalam biji gandum itu. Pertama yang disebut dengan kulit atau bran, yang kedua adalah endosperma, yang ketiga adalah bagian disebut lembaga atau germ. Bapak Ibu Saudara sekalian, benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Kalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Artinya, dia tidak akan pernah mengalami pertumbuhan kalau dia tidak mau masuk ke dalam bagian berikutnya, itu di dalam tanah. Biji itu harus dengan rela ada dalam satu wadah yang namanya tanah. Tetapi jika ia mau mati biji ini, dia akan menghasilkan banyak buah. Bicara mengenai hal ini, Yesus berkata lagi selanjutnya, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Prinsipnya adalah begini, mau nggak kita mati di dalam tanah itu? Mau nggak dalam kehidupan kita, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, seperti juga yang dikatakan bahwa hidup kita bukannya punya kita lagi, tapi Kristus di dalam aku. Pada renungan nanti yang berikutnya, Bapak Ibu akan menjumpai, saya jelaskan secara singkat mengenai perihal semua tentang 5. Ternyata ada banyak hal di dalam diri kita yang memang harus dimatikan untuk ditaklukkan. Yesus berkata, kalau benih itu dia mau mati di dalam tanah, dia akan berbuah banyak. Kalau benih itu tidak masuk ke dalam tanah, dia akan tetap satu benih saja. Saya sangat terkesan dengan ayat yang ke-26 yang berkata, barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pelayananku akan berada. Sungguh luar biasa. Bahkan dikatakan begini, barang siapa melayani Yesus, ia akan dihormati Bapa. Saya merasa bahwa ketika kita melayani Tuhan yang luar biasa, begitu saat waktunya tiba di sorga nanti, Bapa akan memberikan penghormatan kepada kita, orang-orang yang setia mengikut akan Tuhan. Maukah engkau setia? Maka saya ingin katakan, mari setia sampai akhir. Setia kepada Yesus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.